Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Septikasari, dosen tetap Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Nurul Huda dengan nomor induk dosen nasional 0202099102. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengembangan kurikulum MISD. Pada mata kuliah ini membahas tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP dan implementasinya dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Mahasiswa akan diajak untuk menjelaskan, menganalisis, dan menelaah kebijakan serta konsep kurikulum yang berlaku. Fokus utama diberikan pada keterkaitan antara Standar Nasional Pendidikan dengan komponen kurikulum, perbandingan antara kurikulum sebelumnya dan kurikulum saat ini, serta penerapan standar pendidikan dalam praktik pembelajaran. Capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu pada aspek sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pada aspek pengetahuan, menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah. Pada aspek keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Pada aspek keterampilan khusus, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran bidang guru kelas MISD. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan yang pertama memahami konsep Standar Nasional Pendidikan dan fungsinya dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan keterkaitan antara Standar Nasional Pendidikan dengan komponen kurikulum secara kritis dan reflektif. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan penerapan Standar Nasional Pendidikan pada kurikulum sebelumnya dan kurikulum yang sedang berjalan. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis dalam menelaah Standar Nasional Pendidikan dan implementasinya dalam pengembangan kurikulum, serta mampu menyampaikan hasil analisis tersebut secara lisan maupun tertulis. Mode perkuliahan yang saya lakukan adalah tatap muka dengan materi pembelajaran yang pertama, konsep dasar Standar Nasional Pendidikan dan perannya sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Yang kedua, implementasi Standar Nasional Pendidikan dalam kurikulum sebelumnya. Yang ketiga, implementasi Standar Nasional Pendidikan dalam kurikulum yang sedang berjalan. Yang keempat, perbandingan penerapan Standar Nasional Pendidikan pada tiap kurikulum. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah tanya jawab, sedangkan model yang digunakan adalah inquiry dan cooperative learning. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa yaitu dosen memfasilitasi proses tanya jawab pada setiap sesi perkuliahan untuk mengarahkan pemahaman mahasiswa terhadap materi. Sedangkan interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa yaitu mahasiswa berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok untuk membahas studi kasus mengenai perbandingan kurikulum, mempresentasikan hasil diskusi dan refleksi bersama. Teknik penilaian yang digunakan yaitu yang pertama tes dengan jenis pilihan ganda menggunakan aplikasi Quizizz. Yang kedua non-tes yaitu penilaian presentasi kelompok dan partisipasi dalam diskusi dengan bobot penilaian kehadiran 20%, keaktifan 20%, UTS 25%, dan UAS 35%. Berikut adalah video pembelajaran pada pertemuan kedua dengan materi konsep dasar Standar Nasional Pendidikan dan perannya sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Semangat ya, masih tetap semangat ya. Semangat Bu. Baik, ini Ibu
Ibu absen terlebih dahulu ya. Hadir semua ya? Iya, tadi nggak ada yang ngechat Ibu, jadi kayaknya hadir semua. Sebelum kita mulai perkuliahan atau pembelajaran, kita akan melakukan Speaking. Nah, jadi cluenya adalah nanti Ibu akan menyebutkan manusia dan Ayam. ayam. Manusia dan ayam. Sudah pernah ya? Sudah. Nah, manusia dan ayam. Jadi nanti Ibu keliling, Ibu akan menepuk pundak kalian. Siapa yang giliran misalnya manusia gitu ya. Nanti berarti kalian akan jawab ya. Ya. Kalian manusia? Ya. Berarti nanti kalian akan jawab ya gitu ya. Tapi dengan menggeleng. Biasa kalau iya itu kan ngangguk ya. Yeah. Kalau ini iya itu geleng. Siap? Siap. Begitu juga sebaliknya ya. Manusia ayam, manusia ayam, manusia ayam. Manusia tidak. Kalau tidak berarti Tidak. manusia ayam, manusia ayam, manusia ayam, manusia. Iya. Manusia ayam, manusia ayam, manusia ayam, ayam. Bukan. Bukan. Tidak. Tidak tapi ngangguk. Manusia ayam, manusia ayam, manusia ayam, manusia. Iya ya. Iya tapi geleng. Oke. Itu tadi ice breaking yang bisa melatih konsentrasi. Jadi kita harus konsentrasi. Kenapa? Mata kuliah kita itu adalah pengembangan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum itu butuh konsentrasi. Karena mata kuliah ini berbeda dengan mata kuliah PGMI yang lain seperti apa? IPA, IPS, matematika. Yang kalian dari SD itu sudah mempelajarinya. Kalau ini tidak, kalian akan belajar di perguruan tinggi inilah. Jadi nanti jangan kaget ketika Ibu menjelaskan banyak istilah-istilah baru. Baik ya, tujuan dari pembelajaran ini atau mata kuliah ini adalah khususnya untuk hari ini agar mahasiswa itu dapat menjelaskan standar nasional pendidikan. Terus biar tahu juga konsep pengembangan kurikulum. Jadi seperti itu ya. Ya, betul. Baik, kita lanjutkan. Baik, Ibu akan menampilkan sebuah slide. Nah, silakan diamati. Apa itu? Di situ banyak sekali itu pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini sekarang Ibu minta kalian membuat pertanyaan dari situ, terus nanti kalian jawab sendiri. Bisa? Bisa. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya? Cukup. Cukup? Pas madu cukup ya? Cukup. Nggak nambah waktu? Oke, silakan. Saya Bu Pandu mau bertanya. Mas Pandu ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya jawab yang what What ya? Oke. atau apa yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum. Ya. Menurut saya, pengembangan kurikulum itu proses memperbaiki dan menyesuaikan kurikulum biar supaya dengan perkembangan zaman bisa berkebutuhan siswa Kebutuhan siswa. dan pendidikan itu. Jadi itu proses penilaian itu ya. Ya, jadi pengembangan kurikulum itu kalau secara singkatnya ya, secara singkatnya itu adalah proses sistematis. Proses sistematis dan tentunya berkelanjutan. Jadi proses sistematis yang berkelanjutan dalam hal apa itu? Merencanakan. Setelah ada rencana berarti diimplementasikan. Setelah implementasi pasti ada namanya evaluasi. Jadi itu bagus ya. Jadi ada tahapannya. Jadi itu pengertian dari pengembangan kurikulum. Itu masih ada lagi siapa? Saya Bu. Mbak Dwi ya? Ya. Ya, silakan. Saya izin bertanya di bagian why. Why? Awal itu apa? Mengapa ya? Ya. Silakan. Mengapa kurikulum dikembangkan? Ya. Karena dunia itu terus-menerus berubah. Ya. Sehingga teknologi
masih zaman ibu dulu ya, masih di bangku SD itu belum ada internet. Jadi buku itu masih menjadi sumber utama, sumber utama. Kalau sekarang kan sudah beda ya, udah canggih. Jadi sudah menggunakan internet. Bagus Mbak Dwi, silakan yang lain. Saya Masih ada? Oh ya Mbak Karen. saya bagian yang how. How? Bagaimana? Ya. Pertanyaannya bagaimana kurikulum itu dikembangkan? Ya. Menurut saya kurikulum itu dikembangkan dengan cara yang pertama itu menganalisis kebutuhan. Ya, analisis kebutuhan. Terus yang selanjutnya Menyusun kompetensi yang relevan. kompetensinya ya. Oke, terus Yang ketiga itu diuji cobakan, dan yang keempat dievaluasi, yang kelima itu terus diperbaiki sebelum ditetapkan. iya, jadi kurikulum itu ada tahapannya ya sebelum diterapkan atau diimplementasikan. Ada uji coba dulu. Nanti ada sekolah uji coba. Jadi ketika sudah diuji coba terus diperbaiki baru diimplementasikan. Selanjutnya Saya Bu, ya, saya bertanya, siapa yang mengembangkan kurikulum? ya siapa? Menurut saya yang mengembangkan kurikulum itu pemerintah dari lewat Kemendikbud, tetapi biasanya melewati para ahli. Iya, para ahlinya siapa Mbak? Pakar psikologi pendidikan, ahli kurikulum, Ya. sama praktisi yang mengerti tentang soal dunia sekolah. Oke, guru termasuk tidak? Termasuk. Termasuk. Jadi itu yang mengembangkan kurikulum tadi ya, yang sudah dijelaskan oleh Mbak Lia. Masih ada lagi? Saya Bu, Silakan Mbak Sofi. Saya mau menjawab yang baru Bu. Ya. Di mana kurikulum itu dikembangkan. Jadi menurut saya kurikulum itu dikembangkan di tingkat pusat oleh Kemendikbud, tapi ada juga pengembangan di sekolah lewat kurikulum operasional supaya sesuai konteks dengan sekolah masing-masing. Oke, ini kelas ini ya, pinter-pinter semua ya. Pinter jawab ya. Jadi itu ya. Jadi apa tadi pertanyaannya? Di mana? Di mana? Nah, jadi di pemerintah pusat. Kalau di pusat itu menetapkan standar nasional pendidikan. Kalau daerah nanti siapa? Dinasnya ya. Dinasnya itu menyesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Itu nanti ada lagi sekolah. Jadi itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah Ibu ini ya siapkan. Jadi pembaharuan kurikulum itu harus dilakukan dan dia disesuaikan dengan perkembangan internet. Jadi ada tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Kalau zaman dulu itu kita hanya cukup bisa baca tulis ya. Kalau sekarang itu sudah teknologi. Nah, jadi kita harus bisa berpikir kritis, kreatif. Maka yang sekarang itu ada yang namanya Project Profil Pelajar Pancasila. Agar apa? Agar manusianya kreatif. Tuh. Nah, jadi kurikulum itu harus selalu diperbaiki. Boleh nggak kurikulum dibiarkan aja? Tidak boleh. Nggak boleh ya, harus selalu diperbaiki. Tapi ingat ya, bukan diapakan? Disempurnakan. Karena apa? Kurikulum akan cocok di zamannya. Kurikulum itu akan cocok di zamannya. Jadi tidak ada kurikulum yang sempurna. Jadi ini ya, sesungguhnya tidak ada kurikulum yang sempurna karena kurikulum hanya baik dan cocok pada zamannya. Nah, ini sebenarnya harapan kita ya. Harapan kita itu adalah pembelajaran itu berpusat kepada siapa? Peserta didik dan diterimanya model pembelajaran yang baru. Jadi nggak cuma itu aja ya. Jadi harus guru di sini juga harus inovatif. Nih, tapi kenyataannya apa? Di sini yang masih aktif siapa? Pendidiknya. Ya enggak. Sering ya kita melihat sekolah-sekolah itu masih pendidiknya yang aktif dan peserta didiknya itu pasif. Bu itu paham atau tidak kita nggak tahu ya. Nah, di sini masih terlihat guru itu kurang optimal dalam pengembangan kapasitas
kapabilitas peserta didik. Jadi nanti kalian kalau mau jadi guru, jadi harus bisa harus tahu ya dengan kurikulum yang sekarang itu maunya gimana. Jadi harus update terus ya. Selanjutnya, nah ini ya. Jadi pengembangan kurikulum itu sebenarnya untuk apa sih? Untuk mewujudkan tujuan, benar sekali, untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Jadi ketika kita mau mencapai sebuah tujuan, itu harus ada yang diacu nih. Apa yang diacu? Standar. Kalau mau mencapai tujuan yang harus mencapai standar dulu dong, iya kan? Nah, makanya dalam pengembangan kurikulum itu mengacu kepada standar. Ingat, standar nasional pendidikan itu ada berapa? Ada 4. Nah, ini akan kita pelajari. Tapi sebenarnya standar nasional pendidikan itu ada 8. Tapi kalau setiap kurikulum ada pembaruan, yang diacu itu adalah 4 standar ini. Standar kompetensi lulusan, standar Isi. standar Proses. dan yang terakhir Standar penilaian. ya, standar nasional pendidikan itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor Tahun 2022. sebelumnya itu PP nomor 57 tahun 2021, tapi sudah ada pembaruan, tapi bukan dicabut ya, ada pembaruan. Jadi sekarang itu nomor 4 tahun 2022. Iya. Di sini nanti Ibu minta kalian berkelompok ya. Ini ada 4 materi: standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, dan standar penilaian. Jadi keempat ini nanti kalian bagi kelompok. Silahkan kalian bentuk kelompok. Berarti 4 kelompok ya? Bu, kok banyak sekali tugas. Nah, kalian kan mahasiswa ya, belum dijelaskan sudah diminta untuk menjelaskan, untuk menjawab. Itu 2 ya. Yang SKL yang mana? Mau SKL? Yang standar kompetensi lulusan. Standar isi? 2 ini. 1, 2, 3, 4. Oh, ini 4 orang. Oh iya, oke. Silakan ya, Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit. Nanti kalian cari peraturan yang masih berlaku tentang standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses. Nah, itu peraturan yang masih berlaku. Ingat ya, jangan peraturan yang sudah dicabut. Ya. Nah, nanti yang akan kalian cari itu adalah ya regulasinya atau itu tadi ya, peraturannya tadi, terus nanti perbedaannya dengan kurikulum yang sebelumnya. Jadi standar kompetensi lulusan di kurikulum 2013 ya, itu seperti apa? Terus di kurikulum Merdeka itu seperti apa? Bisa ya? Oke, sudah selesai. Waktu sudah cukup ya. Sekarang saya minta yang kelompok pertama untuk standar kompetensi lulusan, salah satu mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Yang maju, 1 orang aja. Ya. Jadi kelompok 1 ya, standar kompetensi lulusan. Jadi ya, silakan didengarkan ya. Jadi menurut kami, berdasarkan penelusuran, standar kompetensi lulusan diatur dalam Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. Standar lulusan itu adalah kriteria minimal mengenai kemampuan, baik sikap pengetahuan maupun keterampilan. Jadi setiap perubahan kurikulum, ya SKL ini berubah. Standar kompetensi lulusan pada kurikulum 2013 yaitu yang pertama, dimensi sikap. Siswa minimal memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, pengetahuan. Minimal memiliki pengetahuan
faktual, dan konseptual. Yang ketiga, keterampilan. Minimal memiliki kemampuan pikir dan tindak produktif dan kreatif dalam ranah konkret dan abstrak. Sedangkan kompetensi lulusan pada kurikulum merdeka, yaitu yang pertama, mempersiapkan peserta didik menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua, menumbuhkan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, menanamkan karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Oke. Terima kasih. Oke, itu tadi diatur dalam Permendikbudristek nomor 5. nomor 5 tahun 2022. Jadi ada perbedaan ya untuk standar kompetensi lulusan pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kalau di tahun kurikulum 2013 tadi itu kan ada sikapnya, apa pengetahuannya, terus keterampilannya bagaimana. Tapi kalau di kurikulum Merdeka tadi ada Mempersiapkan mempersiapkan peserta didik untuk berakhlak mulia. Terus yang kedua itu ada kompetensi literasi dan numerasi. Dan yang ketiga itu menanamkan nilai sesuai dengan Pancasila. Baiklah, menurut dari kelompok kami, setelah kami diskusi, standar isi diatur dalam Permendikbudristek nomor 8 tahun 2024. Standar isi adalah kriteria minimal yang berisi tentang ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Standar isi pada kurikulum 13 menekankan bahwa materi pelajaran harus yang pertama sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah ditentukan pusat. Kedua, disusun secara terpusat oleh pemerintah atau Kemendikbud. Sedangkan standar isi pada kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan kontekstual. Tidak lagi menggunakan KI dan KD, tapi berbasis pada capaian pembelajaran atau CP dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, guru dan sekolah diberikan kebebasan untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi lokal. Yang ketiga, materi disusun untuk mendukung pembelajaran berbasis project atau project based learning. Oke. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Tadi diatur dalam Permendikbudristek nomor 8 tahun 2020. nomor tahun 2024. Kalau yang standar kompetensi lulusan tadi tahun 2020. Oke, silakan. Bagus Mbak Sofi. Sebenarnya ya standar isi kalau di kurikulum 2013 kalau untuk jamnya ini contoh ya di struktur kurikulumnya untuk jamnya pada kurikulum 2013 diatur per minggu. Contoh misalnya kelas 1 ya, kelas 1 itu per minggunya ada 34 jam. Jadi jamnya itu diatur per minggu. Tapi kalau di kurikulum Merdeka untuk jamnya itu diatur per tahun. Jadi nanti diserahkan ke sekolahan masing-masing mau mengemas waktu itu bagaimana. Yang penting dalam 1 tahun itu habis berapa jam, misalnya 144 jam, itu contoh. Nah itu di kurikulum Merdeka. Jadi untuk jamnya itu diatur per tahun. Kalau untuk kurikulum 2013 jamnya diatur per minggu. Kalau diagnostik itu dilakukan untuk apa sih? Untuk melihat kemampuan awal dari peserta didik. Jadi untuk melihat kemampuan awal peserta didik diagnostik. Jadi sebelum dimulai pembelajaran, Ibu tes dulu nih. Misalnya Ibu mau mengajar matematika ya, pembagian. Nah Ibu tuh mau tes satu-satu. Kira-kira ini sampai mana dia tuh? Bisa enggak sebenarnya pembagian? Oh ternyata ada 1-2 orang yang sudah bisa. Nah itu diagnostik untuk melihat kemampuan awal peserta didik. Terus yang kedua formatif. Kapan formatif itu dilakukan? Kalian tahu ya? Selama proses pembelajaran. Jadi ketika nanti tanya jawabnya sudah termasuk penilaian formatif. Terus kalau yang terakhir sumatif ini sudah jelas ya, itu penilaian di akhir pembelajaran. Oke, dan ini 4 standar ini nantinya minggu depan itu akan kalian bahas satu persatu. Maksudnya gini, untuk minggu depan itu standar kompetensi lulusan ini kita itu baru mempelajari bulunya loh, bukan kulitnya, masih bulu. Karena pengembangan kurikulum ini sangatlah luas sekali. Jadi ini baru
Alah ya bulunya ya kan ada buah itu kan ada bulunya kan. Belum kulitnya. Kita belum ngupas kulit. Baru membersihkan bulunya. Iya ya. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas ini. Terus ini tadi ya, yang kita bahas tadi standar nasional pendidikan tadi. Nah, jadi sudah paham ya tentang standar nasional pendidikan tadi ada berapa? 4. Ada 4. Standar nasional pendidikan ada 8. Memang yang kita pelajari hari ini 4. Empatnya kemana Bu? Nanti di pertemuan berikutnya. Nanti kalau semuanya Ibu kasih sekarang, nanti kalian muntah. Malah nggak ada yang masuk nanti ya. Oke. Bu, saya mau tanya Bu. Ya silakan Mbak siapa? Mbak Cindy. Cindy ya, silakan apa? Bu, kenapa ya tiap ganti menteri itu harus ganti kurikulum? Iya ya, iya apa enggak? Iya. Setiap ganti menteri ganti kurikulum. Sebenarnya ini bukan masalah ganti menteri ganti kurikulum ya. Menteri itu kan juga manusia. Menteri itu Pak Menteri itu pasti memiliki visi misi ya yang berbeda. Sama halnya kayak kalian ketua apa ini? Ketua BEM. Nah ketua BEM ini pasti memiliki visi yang berbeda. Tapi sebenarnya apa tujuannya? Tujuannya sama ya, untuk mencapai tujuan. Ya, untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebenarnya bagus sih niatnya, ya. Bu, berarti peraturan-peraturan itu juga diganti ya Bu? Ya iya dong, peraturannya diganti. Kayak tadi ya, tadi itu tadi kan standar kompetensi lulusan ya, itu diatur dalam Permendikbud nomor berapa tadi? Nomor 5. Nah, yang tahunnya berbeda itu standar apa tadi? Yang tahunnya itu berbeda. Semuanya tadi 2022. Tapi ada satu standar yang tahunnya berbeda. Standar isi. Standar isi ini baru diperbaiki ya, baru diperbarui menjadi 2024 nomor 8 tahun 2024. Ketika ada pembaruan ya ada pasti peraturannya berganti. Gitu ya, ada revisi. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, sekarang ini kita akan kuis ya. Kalian ada ini ya aplikasi kuisis? Ada. Nah, Ibu akan mengirimkan ya. Ibu klik mulai ya. Ya. Biar nggak sepi. Oke, nomor 1. Sudah ya. Ada 1 Mbak Dwi Putri. Belum, Mbak Dwi Putri belum. Kita tunggu. Dwi Putri, Pak. Lupa ya. Di sini yang paling besar Mbak Ulfa ya, yang kedua siapa itu tadi? Sofi ya. Sofi, Mbak Ulfa, dan Mbak Sofi ini sama benernya ya. Salah satu, cuma Mbak Ulfa ini lebih cepat mengerjakannya dibanding Mbak Sofi. Yang lain tetap semangat ya. Oke. Jadi kita simpulkan ya, kesimpulannya pada pembelajaran hari ini itu adalah pengembangan kurikulum itu mengacu kepada standar kompetensi lulusan. Standar apa lagi? Standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Yaitu untuk mewujudkan tujuan tujuan pendidikan nasional ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Cukup ya? Oke, bagus.
Berarti untuk minggu depan itu siapkan kelompok pertama ya. Kita akan mengkuliti standar kompetensi lulusan. Kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Ya, Bu. Oke, baiklah untuk pertemuan cukup sampai di sini karena di sana dia sudah bahagia dengan yang lain ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.